Saat menjadi khalifah, Ali menghadapi berbagai perjuangan dan tantangan. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, pemberontakan Aisyah. Aisyah, istri Nabi Muhammad, memimpin pemberontakan terhadap Ali karena tidak setuju dengan pemilihannya sebagai khalifah. Ini mengarah pada Perang Jamal yang sangat membahayakan. Yang kedua, Perang Siffin. Beberapa pemimpin Muslim memimpin pemberontakan melawan Ali dengan menuntut keadilan atas pembunuhan calon khalifah sebelumnya, Utsman. Ini mengarah pada Perang Siffin yang sangat memakan waktu dan tenaga. Yang ketiga, konflik politik. Ali juga harus berhadapan dengan berbagai konflik politik dan pemerintahan yang sulit, termasuk memerangi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana Islam harus diterapkan. Namun, meskipun menghadapi banyak perjuangan, Ali tetap teguh dan berpegang teguh pada keyakinannya dan memimpin dengan adil dan berintegritas. Ia dihormati dan dikenang sebagai seorang pemimpin yang ulung dan berdedikasi dalam sejarah Islam. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Ucapan sahabat yang jujur, lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang. Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah, jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri, jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. Jangan menasihati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Nasihatilah orang yang berakal, karena dia akan mencintaimu. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat. Dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari. Jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan hati agar tidak lelah hatimu. 3 macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam 3 situasi. Yang pertama, tidak diketahui orang pemberani kecuali dalam situasi perang. Yang kedua, tidak diketahui orang yang penyabar kecuali ketika sedang marah. Dan yang ketiga, tidak diketahui sebagai teman kecuali ketika temannya sedang butuh. Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan lebih menyedihkan daripada kebodohan, tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan, dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Sungguh, wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tak sanggup menyembunyikan cemburu meski hanya sesaat. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. Angin tak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Diam sampai engkau diminta untuk berbicara, lebih baik daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Takwa adalah takut kepada Allah, melaksanakan segala sesuatu yang datang darinya, ridho dengan karunia-Nya walaupun sedikit, dan menyiapkan diri untuk menyambut kematian. Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Telanlah amarahmu, sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis daripada itu. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu dapat menghalanginya dari kebenaran dan panjang angan-angan dapat membuatnya lupa akhirat. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tapi jangan menjadi orang yang kikir. Banyak permasalahan pelik yang berhasil diselesaikan dengan sikap bermurah hati. Siapa yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang yang baik, dan siapa yang memandang dirinya baik, dia adalah orang yang buruk. Dia yang menaruh kepercayaan pada dunia, maka dunia akan mengkhianatinya. Jangan kenali kebenaran berdasarkan individu-individu. Kenalilah kebenaran itu sendiri, otomatis kau akan kenal siapa di pihak yang benar.
Ketika ahlul haq atau orang yang memiliki ilmu diam atas suatu kebatilan, maka mereka pelaku kebatilan, akan menyangka bahwa mereka berada dalam kebenaran. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari suatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya, pencari ilmu, dan pencari harta. Ikatlah ilmu dengan menulis. Sifat pemarah adalah musuh utama akal. Dosa yang paling berbahaya, adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin. Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas di dalam hatimu. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cinta MU jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Seseorang yang putus asa melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik, bagi orang yang kau cintai.